Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cinta seperti apa yang akan datang padamu. Kartunya udah aku shuffle, nanti kita mau lihat ya. Seperti biasa aku disclaimer dulu. Ini general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Jadikan motivasi, memang itu hal yang baik. Kemudian juga bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik sama orang yang kamu pikirkan atau yang ada di dalam hati kamu. Kemudian ini juga hanya fun reading dan hanya prediksi ya teman-teman. Jadi nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel ya. Jadi kita fun-fun aja di sini, kita reading yang happy-happy aja, nggak usah dibawa dimasukin ke dalam hati. Oke, ini kita aku sudah siapkan kartunya untuk kalian Sagittarius. Kita mau lihat ya. Di sini kamu punya apa? Two of Pentacles, Ten of Wands, kemudian ada Page of Pentacles. Lalu ada apa lagi? Ada Seven of Cups. Oke. Secara garis besar kalian akan bertemu. Aku ngerasanya paling kuat di sini adalah kalian akan bertemu dalam perjalanan bisnis atau perjalanan studi. Ya, apa kalian ada tugas dari perusahaan untuk dinas ataukah itu tugas dari perusahaan atau dari kantor kalian untuk pendidikan seperti itu ya. Di dalam perjalanan itu, di dalam masa-masa itu sepertinya kalian akan bertemu seseorang ini ya. Mungkin bisa jadi 2 sampai 6 bulan dari sekarang ya. Seseorang ini adalah seseorang yang memiliki latar belakang intelektual yang cukup bagus, aku melihatnya ya. Dan aku melihatnya juga kalian itu kayak hubungannya itu awalnya tuh kayak santai, kayak temen aja gitu, kayak say hello biasa, nggak ada sesuatu yang serius gitu. Tapi aku melihatnya bisa berkembang ke arah yang serius di sini ya. Sepertinya kemudian kalian berkomunikasi dengan semakin sering ya, sehingga hubungan itu bisa terjalin kayak begitu aku melihatnya ya. Kemudian kamu itu selain di situ ketemunya di mana ya? Ada bisa jadi kamu dikenalin sama temen ya, aku melihatnya. Terus kemudian ada di konser ya, bisa juga di acara-acara bersama dengan teman-teman kamu ya. Ketika kamu pergi ke beberapa tempat, mungkin pada hari itu kalian melakukan traveling bersama teman-teman, kamu dari tempat sini ke tempat sini ke tempat sini, dan dalam traveling itu dalam satu grup itu ada dia gitu ya. Jadi kamu ketemu terus sama dia. Aku melihatnya begitu ya. Kemudian kita mau lihat dia karakternya seperti apa seseorang ini ya. Dengan adanya Two of Cups ya, aku melihatnya orang ini orang yang bisa menjaga keseimbangan gitu ya. Seandainya dia menemukan suatu masalah yang harus dia putuskan, misalnya dia punya dua keputusan yang sulit gitu, dia bisa mengutamakan yang mana dulu gitu. Dengan dia orangnya tuh kan fleksibel gitu ya. Jadi dia tahu gitu, mana nih yang duluan harus dia utamakan seperti itu ya. Aku melihatnya gitu ya, karena dia orangnya bisa berpikir kritis aku lihatnya ya. Dengan adanya Page of Pentacle ya, di sini dia memiliki pengetahuan yang cukup bagus gitu ya. Dia penuh orangnya itu brilian lah, pinter lah gitu ya, sehingga dia bisa memutuskan segala sesuatu yang menurut orang lain itu sulit gitu, tetapi dia bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Aku melihatnya gitu ya. Kemudian untuk Ten of Wands, dia orangnya kuat ya, dia bisa memikul segala persoalan yang sedang dihadapi ya. Dia mampu bertanggung jawab dalam segala hal, beban apapun beban yang sedang dia tanggung itu dia mampu menyelesaikannya
ya. Makanya di sini walaupun dia cuma dihadapkan pada dua pilihan pun, dua-duanya penting pun dia bisa menentukan karena dia orangnya sudah terlatih bertanggung jawab, terlatih untuk komit, terlatih untuk kuat ya, mampu mengatasi berbagai persoalan, mau bebannya seberapa banyak, seberapa besar pun dia mau menyelesaikannya ya. Kemudian dengan Page of Pentacle ya seperti tadi aku bilang orangnya intelektual ya. Dia sangat berminat kepada ilmu pengetahuan ya, bisa jadi memang ini perjalanan dinas atau perjalanan studi gitu ya. Seseorang ini selalu haus akan pengetahuan gitu ya, dia tidak malas untuk belajar, dia mau terus maju ya, dia memiliki minat yang tinggi untuk mau belajar terus ya. Aku melihatnya kalau misalnya dia masih sosoknya ini dia masih belajar ya, dia orangnya pandai, cerdas gitu ya. Tapi kalau misalnya dia berkarir, ya dia mempunyai karir yang sangat bagus di sini. Dia seseorang yang bisa jadi dipakai gitu ya, maksudnya oleh perusahaan itu dia dipercaya gitu, di kantor itu dia jadi andalan lah, dia ibaratnya seperti itu ya. Kemudian dengan adanya Seven of Cups, dia seringkali galau juga ya ketika dihadapkan pada banyak pilihan yang berkaitan dengan emosinya dia gitu. Misalnya dia harus pergi ke satu tempat, terus kemudian dia harus beli oleh-oleh yang kamu sukai gitu ya untuk seseorang yang dia cintai. Nah, itu dia takut salah tuh di situ. Gitu. Tetapi kalau misalnya dia menentukan sesuatu untuk suatu pekerjaan atau misalnya itu urusan keluarga yang besar yang membutuhkan suatu keputusan, itu dia justru berani. Tetapi ketika itu sudah membawa-bawa emosi, membawa-bawa cinta, ketika itu dia punya banyak pilihan, dia jadi bingung, dia takut salah gitu. Dia takut mengecewakan orang lain gitu. Takut mengecewakan pasangannya seperti itu. Ya. Jadi dia selalu pengennya itu, jadi dia susah nih kalau misalnya dia mau kasih kejutan atau kasih apa seperti itu karena dia takut salah. Jadi dia pengennya itu ya udah mendingan tanya deh gitu daripada salah seperti itu ya. Orangnya tuh kayak begitu aku melihatnya. Jadi di sini kamu mungkin sudah saatnya untuk juga bisa membuka diri buat orang ini ya. Karena orang ini ya cukup sangat bagus sih ya, dia berani menerima tantangan, dia sudah melewati banyak tantangan, orangnya tuh seperti itu ya, sudah banyak melewati berbagai masalah seperti itu. Jadi aku melihatnya orangnya cukup dewasa gitu ya. Orangnya intelektual juga, romantis ya, orangnya juga dia pintar berkomunikasi, enggak apa ya, enggak menutup diri gitu ya. Dia tuh mau gitu kalau misalnya kamu ajak ngobrol, diajak bicara seperti itu tuh dia orangnya mau ya. Tinggal kamunya aja ikuti kata hati kamu, ikuti pikiran kamu ya. Kamu diminta percaya sama diri kamu sendiri seperti itu karena secara garis besar sosoknya ini adalah sosok yang sangat bagus ya, mapan. Aku ngelihatnya juga sosok yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki cinta kepada pekerjaannya, jadi dia itu fokus ya pada pekerjaannya. Tapi dengan adanya Ten of Wands ini di sisi lain aku melihatnya di samping dia memang mampu menahan semuanya gitu ya, tetapi dia juga mempunyai pikiran yang cukup berat ya. Bisa jadi itu berkaitan dengan pendidikannya, berkaitan dengan pekerjaannya seperti itu ya. Dia mempunyai beban yang cukup berat di sini ya. Jadi bisa jadi memang saat ini ada hal-hal yang sedang dia pikul, pikiran ya, beban pikiran aku melihatnya di sini sih. Atau bisa jadi juga ini adalah beban tanggung jawab ya. Bisa jadi dia ini sosoknya bertanggung jawab terhadap mungkin ya kedua orang tua atau adiknya. Misalnya dia harus menanggung menjaga adiknya, menjaga kakaknya, atau dia harus menjaga ibunya gitu. Sosok yang dia harus tanggung jawab penuh
kepada orang ini gitu ya. Dia harus bisa dipercaya untuk menjaga orang ini, dan kadang-kadang itu membuat pikiran buat dia. Dia takut gagal gitu. Dia takut nggak bisa memberikan yang terbaik kayak begitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat di sini, kita klarifikasi dengan oracle-nya ya. Di sini ada sudden wealth, ada occupation, kemudian ada pathway. Sudden wealth, seseorang yang mendadak berkelimpahan. Seseorang ini walaupun tadi memang dia memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pendidikan yang baik gitu ya, tetapi orang ini memiliki kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan yang sangat baik itu dari, bisa jadi dari harta warisan misalnya kayak begitu ya. Jadi ada harta warisan yang tiba-tiba sangat besar datang kepada dirinya sehingga dia tiba-tiba menjadi, dia sudah mapan menjadi lebih mapan lagi seperti itu ya. Aku melihatnya itu bisa terjadi. Atau memang bisa jadi juga perjuangannya dia selama ini ya, berusaha kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, makanya dia jadi over tadi ya. Kelelahan ya, pikirannya sampai capek, dia harus mengurus sesuatu, tapi dia juga harus mengerjakan pekerjaannya dengan berani, dengan sukses, dengan berhasil, bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu. Dia maunya semuanya tuh perfeksionis gitu, perfect gitu semuanya ya. Orangnya agak perfeksionis, jadi dia tuh nggak main-main gitu. Dia mau dalam urusan tanggung jawabnya dia, apapun itu yang menjadi tanggung jawabnya dia, itu membuahkan hasil yang nggak main-main seperti itu ya. Atau bisa juga di sini dengan adanya Ten of Wands ya, dia dapat proyek besar misalnya kayak gitu ya, dia dapat tanggung jawab besar nih dari perusahaan, dari kantornya dia ya. Tetapi proyek besar ini yang juga bisa membawa dia memiliki, dapat insentif mungkin ya, dapat bonus besar dari situ, tapi itu juga membawa beban mental ya, beban pikiran buat dia sepertinya gitu ya. Jadi di sini ada macam-macam ya aku melihatnya ya, tapi bisa jadi dia mendapat warisan yang besar, bisa jadi dia mendapat proyek yang besar dari kantornya, tetapi itu semua menjadikan dia beban pikiran dan beban mental yang cukup besar gitu. Kemudian di sini ada occupation. Occupation di sini dia mengharapkan seseorang yang sekarang ini sedang dia inginkan, bisa jadi orang ini adalah kamu ya. Tapi dia pengennya, bisanya, maunya itu bisa bertemu seseorang yang mandiri ya, punya pekerjaan tetap. Sehingga sosok ini tuh tidak bergantung penuh padanya. Ini bukan berarti dia tidak mencintai kamu ya, tetapi ini adalah pikiran positifnya dia ya. Bisa jadi mungkin dia merasa bahwa tanggung jawabnya cukup besar. Dia merasa dengan tanggung jawab yang besar itu bisa jadi mengganggu mental, mengganggu kesehatannya. Dia bisa kelelahan, dia bisa sakit seperti itu ya. Jadi dia berharap dia bisa mendapatkan seseorang yang mandiri. Karena kalau seandainya terjadi apa-apa dengan dirinya dia gitu ya, kalian itu tetap tegak berdiri, kalian tetap bisa mandiri. Jadi tidak ada yang terputus seperti itu ya. Kalian menjadi tidak kekurangan karena ketidakberadaannya dia, ibaratnya gitu. Itu yang ada dalam pikirannya dia ya. Dia tidak mempermasalahkan gitu. Kalau misalnya Sagittarius, kamu mau kerja apapun, bentuknya apapun gak masalah. Yang penting kamu mandiri. Yang penting kamu paling enggak punya penghasilan. Itu yang diharapkan ya. Walaupun dia bisa memberi kamu, mungkin kalau misalnya kalian menikah, kalian berpasangan, dia bisa mensupport kamu dengan uang yang cukup banyak, materi yang cukup banyak gitu ya, tapi dia mau kamu itu terus berkembang ya. Bisa jadi karena dia juga orangnya cerdas ya. Dia tidak ingin kamu itu menjadi kayak apa ya, katak dalam tempurung gitu yang nggak tahu apa-apa gitu. Dia maunya kamu juga berkembang seperti dia. Jadi kalian itu bisa sejalan gitu ya. Kemudian di sini ada pathway. Apapun yang sedang terjadi ya, dia itu orangnya optimis ya. Mungkin belum tentu juga seseorang ini dulunya mapan, sejahtera ya. Bisa jadi mungkin dia juga mengalami
kayak tadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banting tulang luar biasa seperti itu ya. Tapi dia orangnya optimis ya. Dia percaya akan selalu ada jalan terbuka. Ya, akan ada kemudahan. Tuhan akan memberikan petunjuk saat dia berserah penuh kepadanya, kayak begitu ya. Karena dia merasa di sini ada kupu-kupu ya. Dan dia juga percaya bahwa pasti akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang baik, ada transformasi gitu. Karena dia percaya di depan akan selalu ada matahari, akan selalu terbuka jalan untuk dia gitu. Jadi ketika dia ini berhubungan dengan pasangan pun ketika itu dia juga hanya meminta kepada Tuhan dan dia percaya bahwa jalan itu akan terbuka, dia akan mendapatkan sosok, akan mendapatkan seseorang yang seperti yang dia harapkan, seperti yang dia impikan gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat di sini apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu. Di sini ada feelings ya. Kemudian ada intense. Feelings ya, perasaannya. Kamu diminta tanyakan pada hati terdalam kamu tentang orang ini sebelum kalian itu berkomitmen ya. Tanyakan baik-baik ya, karena bisa jadi misalnya kalian itu sebenarnya nggak ada tuh effortnya atau sebenarnya nggak suka kalau harus bekerja. Misalnya kamu tuh pengennya nanti cita-citanya jadi ibu, menjaga anak, terus kalau disuruh sekolah lagi apalagi itu udah aduh nggak deh, misalnya kayak begitu ibaratnya contohnya ya. Dan itu harus kamu pikirkan gitu ya. Jadi di sini kamu harus benar-benar samakan dulu nih, kamu harus banyak ngobrol dulu. Kira-kira dia itu seperti apa sih keinginannya, seperti apa ciri-ciri karakter orangnya. Kalau nanti menikah maunya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kamu di sini diminta perasaan kamu itu jangan karena lagi jatuh cinta gitu, tutup mata, tutup hati gitu. Tapi akan lebih baik kalau kamu bertanya, terus dibicarakan sehingga akan ada keputusan yang terbaik di antara kalian gitu. Jalan tengahnya tuh apa? Misalnya kamu gak mau kerja, dia maunya kamu kerja, misalnya gitu ya. Contoh aja itu ya. Jadi akan ada jalan tengahnya tuh apa gitu. Karena ketika seseorang itu mencintai, dia bisa aja dia tutup mata, ya udah deh, oke lah kalau kamu nggak kerja. Tapi ketika nanti sudah menikah, bisa itu berubah gitu. Dia bisa mengungkit, aduh aku tuh pengennya kamu kerja deh, aduh aku tuh pengennya kamu tuh nggak diam-diam aja deh di rumah, seperti itu ya. Itu nanti akan membuat kamu sakit hati misalnya gitu ya. Jadi pikirkan baik-baik, obrolkan baik-baik, komunikasikan dengan baik ya. Kemudian di sini ada intense. Semesta juga mengingatkan di sini ya, hubungan jiwa yang sejati adalah mencakup atau ibaratnya hubungan sejati itu bisa menerima termasuk di dalamnya suka dan duka. Ya, balik lagi di sini dia punya beban yang cukup berat ya. Apakah itu beban pekerjaannya dia, beban keluarganya dia harus bertanggung jawab pada seseorang di dalam keluarganya dia, seperti itu. Dan itu kamu harus bisa menerima dalam suka dan duka. Kalau memang itu beban itu nanti akan menjadi beban kamu juga, ya kamu udah harus siap gitu ya. Jadi saat kamu oke, artinya ya kamu sudah siap menerima semua resikonya ya. Susah, senang, suka, duka, apapun yang terjadi dalam hidup orang ini kamu harus menerima. Apapun yang ada dalam diri kamu, ya orang ini harus menerima, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ada zodiak apa yang terkoneksi di sini, yang tertarik sama aku dengan Sagittarius. Oke. Di sini kamu ada Virgo, ada Sagittarius, ada Libra. Kemudian ada Capricorn, ada Aquarius, Pisces, Gemini, Leo, kemudian Cancer. Oke, Sagittarius, ini saja yang aku punya buat kamu ya, tentang cinta seperti apa yang datang kepada kamu. Semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat. Sehat selalu Sagittarius, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Sagittarius, salam.